Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan Zulhijjah ini semua amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita masih tetap dalam keterangan kitab As-Shawahul Libat, bahwasanya ada nasihat dari Imam Al-Ghazali dalam Ayyuhul Walad itu. Beliau menuturkan bahwasanya arba'atun urithul hasra, ada 4 hal yang menyebabkan manusia itu menyesal dalam hidupnya, di dunia, lebih-lebih di akhiratnya nanti. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah malun lam yunfaq. Yang pertama adalah dia punya harta tapi tidak mau mendermakannya. Punya harta tapi tidak mau mendermakannya. Duwe koyo, duwe tunyo, mau digegentok, nggak mau bantu terhadap segala hal yang baik-baik. Ini nanti orang seperti ini nantinya akan ada penyesalan dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat lebih-lebih. Duwe koyo, duwe dunya, duwe koyo, tapi gak gelem infakno hartane, gak gelem sedekahno harta bendane, awake gak gelem gawe bantu-bantu sing apik-apik marang koncone, marang tanggane, duwe nang sedulurane. Orang seperti ini nantinya hidupnya akan menyesal di dunia maupun di akhirat. Padahal sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Lahab itu. Allah berfirman, "Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab." Tidaklah berguna harta baginya dan apa yang telah dia usahakan. Dalam surah Al-Lahab itu, ayat tersebut menegaskan bahwasanya kekayaan harta, kedudukan yang kita miliki saat ini nantinya tidak akan memberikan manfaat, tidak akan menjadi bernilai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila semuanya itu tidak digunakan untuk membantu, menginfakkan, mensedekahkan harta benda kita di jalan kebaikan, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya iman dan amal soleh lah yang nantinya mampu menyelamatkan hidup kita di akhirat nanti. Dan dijelaskan pula di surat yang lain bahwasanya dalam surah Al-Humazah itu orang yang mengumpat hartanya, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang senang suka mengumpat dan mencela. Apa itu? Siapa yang dimaksud? Yakni alladzi jama'a malan wa 'addada, orang-orang yang suka mengumpulkan hartanya kemudian menghitung-hitungnya. Tegese nggih boten pengin sedekah, boten pengin ditokno gawe sing apik-apik dan bantu toko-toko ning kanca-kancane. Orang yang seperti ini nantinya dia akan dimasukkan ke dalam neraka hukuman kalla la yumbadan fil hukuman. Orang-orang yang suka mengumpat hartanya, suka menghitung-hitungnya dengan mengumpulno digegentok koyone hartane wedi entek. Orang seperti ini nanti diingatkan oleh Allah, dia akan masuk ke dalam neraka hukuman. Nah, ilmu qadan allati taqali 'alal afidah, neraka yang sangat panas yang bisa membakar sampai ke hatinya. Itu yang pertama, orang yang
bisa menyebabkan dirinya menyesal nantinya jadi punya harta tapi tidak mau mendermakan hartanya dengan hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua, wa ilmun lam yu'mal bihi. Punya ilmu tapi hanya untuk digunakan menggurui orang lain. Duwe ilmu tapi gawe dalili wong liya. Duwe ilmu tapi ilmu mau gak gelem dimanfaatno kanggo sing apik-apik. Orang yang seperti ini nanti dia punya ilmu tapi senengane gawe dalil tok gak tau ngamal. Duwe ilmu ben supaya dianggap wong pinter, wong alim. Tapi gak gelem ngamal napa sing diomongne kuwi. Nah, orang seperti ini nanti diingatkan dalam kitab ini bahwasanya akan menyesal dalam hidupnya saat di dunia maupun di akhirat. Ketika Imam Ghazali itu beliau pernah memberikan nasihat bahwasanya ilmu tanpa amal itu adalah kegilaan, dan amal tanpa dibarengi dengan ilmu maka akan sia-sia. Ini mengingatkan kepada kita bahwasanya ilmu itu bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tapi melainkan ilmu tersebut harus diamalkan. Itu juga amalan pula. Amal itu ingin bernilai sempurna maka harus dapat bimbingan dengan ilmu. Yang ketiga, yang menyebabkan seseorang itu nantinya akan menyesal dalam hidupnya di dunia dan di akhirat lebih adalah wasyababun lam yashtagil. Seorang pemuda sing senengane lumrah-lumrah. Seorang pemuda tidak punya kesibukan sama sekali. Seorang pemuda itu mesti nih kalau sempat ngaji di sekolah sing bener sing pinter. Nek boten wonten nggih diusahakan nyambut damel terus. Diusahakan usaha terus, ojo nganggur, ojo rebahan terus. Pembelam awake sehat tapi males. Lumrah mawon ngalor ngidul padahal kau usaha. Nah, orang pemuda seperti ini nanti di masa tuanya nanti dia akan mendapatkan penyesalan dalam hidupnya di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Masa muda itu mestinya harus dimanfaatkan dengan hal-hal yang baik. Oke. Kalau tidak akan berujung pada penyesalan. Penyesalan itu biar waktunya juga sulitnya untuk mencapai kemapanan dalam hidupnya. Kalau seorang pemuda yang malas-malasan tadi tidak ada capaian dalam hidup. Waktu muda kemudian sering terbuang untuk hal-hal yang tidak berguna, tidak memberikan manfaat. Padahal masa muda itu masa di mana produktivitas hidup itu enak, mudah dalam mencari ilmu, membangun kebiasaan baik itu ya di masa muda tersebut. Kemudian masa muda itu dapat menentukan arah hidupnya. Maka jangan sia-siakan masa muda kita. Mari kita isi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik, dengan usaha yang baik. Jangan malas-malasan. Kalau malas-malasan nanti dia akan mendapatkan penyesalan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir yang bisa menyebabkan seorang itu nantinya bisa menyesal adalah wasuhbatun lam tanfa. Memiliki pertemanan atau persahabatan yang tidak memberikan manfaat yang baik bagi kita. Pertemanan, persahabatan yang tidak memberikan manfaat yang baik bagi kita. Ini juga menyebabkan seseorang itu menjadi nyesal nantinya dalam hidupnya, karena rugi memiliki pertemanan sahabat yang tidak memberikan manfaat bagi kita, itu akan rugi getun nantinya, karena membuang-buang umur, karena umur kita ini hanya sekarang. Hal ini Rasulullah dekat dengan teman yang baik itu nanti akan memudahkan kita menjadi orang yang baik.
dekat dengan teman yang baik akan memudahkan kita untuk menjadi orang yang baik. Ar-rijal ala dini khalil. Agama seorang laki-laki itu tergantung pada teman dekatnya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, maka teman tersebut akan mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan, mencegah kita dari perbuatan yang jelek. Sebaliknya, tapi kalau jika kita berteman dengan orang yang buruk, maka akan mendorong diri kita pada hal-hal yang buruk, mencegah hal-hal yang baik. Maka dari itu, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka salah satu dari kita itu melihat agar supaya kita pilih dengan siapa kita akan berteman. Intinya lebih baik kita pilih teman daripada kita salah pilih teman. Mudah-mudahan keterangan barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Patin ito. Ipatin ito.